Isi perdagangan ada tiga: iman pada Allah, iman kepada Rasulullah, dan mau berjihad dengan harta dan nyawa di jalan Allah. Seseorang yang menerima perdagangan dengan baik akan diberikan oleh Allah Jannatun Na'im, Jannatu Adn, surga yang penuh kenikmatan, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itu merupakan satu kenikmatan yang sangat dicintai. Bukan hanya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sederek sedaya rahimakumullah, marilah kita senantiasa menghaturkan syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bilih enjang menika kita sedaya merasaken malih naosipun menika mangke dumugi surat As-Saff ayat 6 sampai 14. Sholawat salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita semuanya, keluarga kita, orang tua kita, kelak di yaumil akhir dapat memperoleh syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Tema ingkang nomor setunggal, bilih Nabi Isa ini diingkari sebagai utusan Allah oleh kaumnya. Sebagaimana ayat yang lalu, Nabi Musa juga diingkari oleh kaumnya bahwasanya Nabi Musa itu utusan Allah. Jadi hampir semua rasul-rasul yang diutus mendapat penolakan dari kaumnya. Wa idz qala Isa bin Maryam, dan ketika berkata Isa bin Maryam, Nabi Isa putra Maryam, ya Bani Israil, wahai Bani Israel, ini sesungguhnya aku Rasulullahi utusan Allah, ilaikum kepada kalian, musaddiqan membenarkan, lima baina yadayya bagi apa antara hadapanku, minat Taurati dari Taurat, wa mubasyiran dan kabar gembira, birasulin dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di akan datang dari sesudahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi ini Nabi Isa menyampaikan kepada kaumnya bahwa Nabi Isa ini utusan Allah, juga membenarkan agama sebelumnya, yaitu agama Yahudi dengan kitab Taurat. Niki disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya, karena kaumnya menolak, tidak percaya bahwasanya Isa putra Maryam ini sebagai utusan Allah. Lalu apalagi yang disampaikan kepada kaumnya Nabi Isa? Yang kedua, tentang akan datangnya utusan setelah Nabi Isa sebagai Rasul
atau nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Ya. Wa mubasyiron, dan kabar gembira, birasulin, dengan seorang rasul, ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, ya'ti akan datang mim ba'di setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi selain Nabi Isa menyampaikan bahwa dirinya sebagai utusan Allah, membenarkan kitab Taurat, Nabi Isa menyampaikan bahwa setelah Nabi Isa diutus, nanti akan ada utusan berikutnya, namanya Ahmad. Jadi Nabi Muhammad itu disebut namanya dalam Al-Quran dengan nama Ahmad. Falamma ja'ahum, maka tatkala ja'ahum, dia datang kepada mereka, bil bayyinati, dengan bukti-bukti yang nyata. Qalu, mereka berkata, hadza sihrun mubin, ini sihir yang nyata. Nabi Isa diutus Allah dengan bukti-bukti kemukjizatan. Mukjizate kata bisa menyembuhkan orang yang buta dengan izin Allah, bisa menyembuhkan penyakit kusta atas izin Allah, bahkan menghidupkan orang yang telah mati atas izin Allah. Banyak lagi mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Meski demikian, orang-orang Bani Israel menolaknya, tidak percaya bahwa kejadian-kejadian luar biasa itu sebagai mukjizat. Mereka menganggap itu adalah sihir. Niki nggih. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wa man adzlamu, dan siapakah adlamu yang lebih zalim, mimman iftara, daripada orang yang mengada-adakan, 'alallahi, atas Allah, al-kadziba, dusta, wa huwa yud'a ilal Islam, dan sedangkan dia yud'a, diajak, ilal Islami, kepada Islam. Tema nomor kali, orang yang paling zalim adalah orang yang menolak ajaran Islam dan dia mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak untuk percaya kepada Allah, mereka menolak, bahkan mengadakan kebohongan kepada Allah, yaitu mendustakan atas utusan-utusan Allah, ya. Kemudian juga tidak percaya kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah dianggap kumpulan syair, juga mantra-mantra, sihir. Inilah orang-orang yang paling zalim. Diajak menuju pada kebenaran, mereka menolaknya. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Wallahu, dan Allah, la yahdil qaumadz zalimin, tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang yang tidak mau menerima kebenaran ini tidak akan mendapat petunjuk. Beda dengan orang yang berusaha mencari petunjuk, ya, berusaha mencari kebenaran, barangkali dia akan memperolehnya. Tapi orang ini sudah menolak kebenaran, maka tidak akan mendapat petunjuk. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Yuriduna, mereka ingin, liyutfi'u, untuk memadamkan, nurallahi, cahaya Allah, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Orang yang paling zalim, tidak mau menerima ajaran Islam, ini ternyata menginginkan supaya syiar Islam ini padam, dakwah Islam berhenti, ya. Apalagi
orang-orang Yahudi ini sudah mendengar bahwa selama 40 hari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Dados niki wahyu pernah berhenti, tidak turun pada Nabi selama 40 hari. Maka pemuka Yahudi bernama Ka'ab bin Al-Ashraf mengajak gembira kepada orang-orang Yahudi, Islam sudah terhenti, tidak akan lagi berlanjut. Buktinya Allah tidak lagi menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Nah niki nggih. Jadi ini orang-orang Yahudi, orang-orang saat menentang ajaran Islam, mereka menginginkan supaya ajaran Islam ini tidak berlanjut, dakwah Islam berhenti, syiar Islam padam. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Wallahu, dan Allah mutimmu menyempurnakan nurihi cahayanya, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu benci. Jadi Allah sudah berkehendak untuk menurunkan Islam dalam keadaan yang sempurna. Walaupun orang kafir membencinya, orang Yahudi mengingkarinya, tetap Allah akan turunkan ajaran Islam dengan sempurna. Lah niki mboten saged dipun halang-halangi karena sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang kafir merintanginya, mengingkarinya, ya, ingin memadamkan cahaya Islam, menghentikan dakwah Rasul, karena Allah telah menghendaki Islam untuk turun secara sempurna di muka bumi, maka hal ini tidak akan bisa dihalangi. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Walladzi, dia Allah yang telah arsala rasulahu, mengutus rasulnya, bil huda dengan petunjuk, wa dinil haqqi dengan agama yang benar, liyudhhirahu untuk memenangkannya, 'alad dini kulli atas agama semuanya, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik benci. Jadi ajaran Islam ini dibawa oleh Rasul dengan petunjuk Allah, dan ajaran Islam itu benar, bahkan kebenarannya mengalahkan dari ajaran-ajaran sebelumnya. Ada ajaran Yahudi, ya, ada ajaran Nasrani. Ini setelah turunnya Islam, maka Islam menjadi agama yang paling unggul, ya, dibandingkan agama sebelumnya. Kemudian setelah Islam turun, ya, resmi menjadi agama, maka agama sebelumnya harus ditinggalkan. Jadi dengan turunnya Islam, agama Yahudi harus ditinggalkan. Dengan turunnya Islam, agama Nasrani harus ditinggalkan, karena ajaran Yahudi Nasrani telah terangkum pula di dalam ajaran Islam. Jadi Islam ini menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, ya. Meskipun orang-orang musyrik itu membenci, hal ini tidak dapat menghalangi syiar Islam, tersebarnya ajaran Islam. Niku nek Gusti Allah pun ngersake kados ngoten. Dados nek kula njenengan pun dikersake dados tiyang ingkang sae, meskipun banyak cobaan, halangan, rintangan, tetap kita akan menjadi baik, ya, karena sudah mendapat kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula jika kehendak Allah itu tentang hal-hal yang buruk tak dapat dihindari, musibah, bencana tetap akan terjadi. Lah niki nggih.
Kemudian tema berikutnya perdagangan yang menyelamatkan. Ini perdagangan yang ditawarkan Allah nih ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang mereka beriman, hal adullukum ya, apakah aku tunjukkan kalian ala tijaratin kepada perdagangan tunjikum, ia akan menyelamatkan kalian min adzabin alim, dari azab yang pedih. Jadi Allah menawarkan sebuah perdagangan. Kalau perdagangan ini dilakukan oleh orang-orang yang beriman, maka dia akan memperoleh keuntungan yang besar. Keuntungannya apa? Tunjikum min adzabin alim, akan selamat dari azab yang pedih di neraka. Apa kira-kira perdagangan yang ditawarkan Allah? Ada 3. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perdagangan pertama, tu'minuna billahi, kalian beriman kepada Allah. Dados niki tiang-tiang Yahudi Nasrani, orang-orang musyrik dan kafir ditawarkan sebuah perdagangan menawi dipun lampahi ya, ada 3 macam ini, dia akan selamat dari azab Allah. Pertama, iman kepada Allah ya. Selanjutnya apa? Wa rasulihi, dan iman pula kepada rasulnya, kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad, berjuang fi sabilillahi, di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa kalian. Ini nomor 3. Jadi perdagangan yang menyelamatkan dari azab Allah 3. 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada Rasulullah, utusan Allah Nabi Muhammad ya. Yang ketiga, mau berjihad dengan harta dan nyawa. Nah, niki jihad, berjuang di jalan Allah ya, bi amwalikum, dengan harta, mungkin dengan infak, sedekah ya, untuk dakwah Islam, niki jihad ya. Wa anfusikum, jiwa kalian, mungkin perlu pula jihad dengan peperangan. Jadi jihad itu bisa berperang membela agama Allah, bisa dengan dana, harta, untuk mendukung dakwah syiar Islam. Jadi boleh dua-duanya sebagai wujud jihad di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum, demikian itu, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Kangge kula jenengan, 3 perdagangan yang ditawarkan Allah ini sudah mulai kita amalkan. Yang pertama, percaya kepada Allah, kita semuanya telah meyakininya. Yang kedua, percaya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, kita pun telah membuktikannya, mengikuti ajaran Rasul. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah, mari kita sempurnakan dengan harta maupun nyawa. Nek nyawa saat ini mboten wonten perang tenggene lingkungan kula jenengan, ya mari kita jihad dengan harta. Sebagian harta yang kita punya gunakanlah untuk dibelanjakan ke jalan Allah, memberikan santunan yatim, infak sedekah, membangun masjid, musola, sarana-sarana yang dibutuhkan oleh umat manusia. Ini semuanya adalah jihad dengan harta. Nek niku kula jenengan lampahi ya, dijamin Allah akan memberikan balasan yang sangat
agung berupa surga. Yaghfir lakum dzunubakum, Dia Allah mengampuni bagi kalian dosa kalian. Jadi nek purun jihad, iman pada Allah, iman pada Rasul, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Lalu apalagi wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, wa yudkhilkum, dan Dia memasukkan kalian jannatin surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn, dan tempat-tempat tinggal yang baik, rumah-rumah yang baik fi jannati adn, di dalam surga Aden. Dzalikal fauzul azim, demikian itulah keuntungan yang besar. Jadi ini perdagangan yang luar biasa. Batine mboten namung duit, nggih. Kula njenengan iman pada Allah, iman pada Rasul, berjihad di jalan Allah, Allah janjikan surga. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan itu sebuah kemenangan yang besar. Mula niki monggo nggih, 3 perdagangan yang ditawarkan Allah kita sambut dengan baik. Mari kita kuatkan iman kita kepada Allah, kita sempurnakan dengan rukun iman yang lain, juga cabang-cabang iman. Mari kita percaya kepada Rasulullah dengan mengikuti ajarannya, mengamalkan syariatnya, ya. Dan mari kita sempurnakan dengan jihad, baik dengan harta maupun mempertaruhkan nyawa. Dan itu Allah berjanji akan mengampuni dosa dan memberikan surga Aden, yang di dalamnya itu banyak kenikmatan, tempat tinggal, rumah yang sangat baik. Wa ukhra tuhibbunaha, wa ukhra, dan yang lain tuhibbunaha, kalian menyukainya. Jadi surga ini pasti dicintai, disukai. Beda dengan dunia. Nek teng donya wonten bosene, makanan minuman karo terus-menerus kita dihidangkan makanan minuman itu akan jadi turun seleranya, menjadi bosan lama-kelamaan. Hiburan, tempat tinggal, kesenangan apapun di dunia tidak kekal, lama-lama akan bosan. Tapi untuk surga, seseorang akan terus-menerus, ya, mencintai kenikmatan di dalam surga. Nasrum minallah, pertolongan minallahi, dari Allah, wa fathum qarib, dan kemenangan yang dekat. Ini juga menjadi hal yang dicintai. Di samping surga dengan segala kenikmatannya, hamba Allah yang mau berjihad di jalan Allah, yang menerima tawaran perdagangan itu pun akan sangat senang dengan pertolongan Allah, wa fathum qarib, dan kemenangan yang dekat. Dalam peperangan, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berharap mendapat pertolongan Allah. Dalam peperangan, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berharap mendapatkan kemenangan yang segera. Ini pun dicintai, ya. Jadi surga dengan segala kenikmatannya sangat dicintai, tidak ada bosannya. Di dunia dalam peperangan, orang-orang yang beriman pun sangat mengharap pertolongan Allah dan juga memperoleh kemenangan. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira al mukminin, orang-orang yang beriman. Terus orang-orang yang beriman, yang berjihad di jalan Allah, disuruh untuk merasa yakin bahwa Allah akan menolongnya, bahwa kemenangan akan segera tiba. Ternyata memang benar, setelah Rasulullah berjuang
bersama para sahabatnya dari kota Madinah. Maka dengan 10.000 sahabat-sahabat Rasul bisa menundukkan dan membuka kota Mekah dengan tanpa pertumpahan darah. Itu janji Allah yang langsung dibuktikan dengan terbukanya kota Mekah, dengan tunduknya orang-orang kafir Quraisy di hadapan ajaran Islam. Ya, maka Rasulullah membuka kota Mekah ini tanpa ada pertumpahan darah. Barang siapa masuk Masjidil Haram aman. Barang siapa mereka masuk di rumah masing-masing aman. Masuk di rumah Abu Sufyan aman. Tidak ada pertumpahan darah dan orang-orang Mekah sudah tunduk di hadapan ajaran Islam. Banyak yang masuk Islam sehingga Mekah Madinah saat itu menjadi dua kota yang menerima ajaran Islam. Demikian pula berikutnya, ya. Nanti ada pula kisah setelah ini, tapi Rasulullah sudah wafat. Orang-orang Romawi yang dulunya selalu menang dalam peperangan itu dikalahkan, ya, pada zaman Umar bin Khattab. Ya. Ini Romawi Timur, ya, telah tunduk pada kekuasaan Islam. Ini kemenangan demi kemenangan dijanjikan Allah akan diperoleh orang-orang yang beriman. Hal ini supaya disampaikan Rasul sebagai kabar gembira. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu, jadikan kalian ansarallahi, penolong-penolong Allah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana Nabi Isa telah berkata, lil hawariyina, kepada pengikut setia kaum Hawari, man ansori ilallah, siapakah penolong-penolongku kepada Allah. Ya. Ini orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menolong agama Allah. Maksudnya bagaimana? Padahal Allah berkuasa, tidak perlu ditolong. Kalau Allah memang menyatakan kemenangan, pasti akan terjadi kemenangan. Maksudnya dari ayat ini, orang-orang Islam diberi kesempatan untuk berjuang, berjihad membela agama Allah. Ya. Kalau Allah menghendaki menang itu langsung bisa menang. Tapi kan kaum muslimin, orang-orang yang beriman tidak mendapatkan ruang untuk memperoleh pahala yang besar berupa jihad. Maka diperintahkanlah mereka menjadi penolong agama Allah. Seperti pula Nabi Isa pernah menyampaikan kepada kaum Hawari. Kaum Hawari itu sahabat Nabi Isa yang setia, jumlahnya ada 12, ya. Mereka ini membantu menolong perjuangan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian sampai tersebarlah ajaran Nabi Isa saat itu. Padahal Nabi Isa ini telah banyak, ya, ditolak ajarannya karena dianggap dia lahir tanpa seorang bapak. Ya, dari perzinaan, perselingkuhan menurut pendapat kaumnya saat itu. Niki ya. Qalal hawariyuna, berkata pengikut setia Nabi Isa, nahnu ansarullah, kami akan menjadi penolong-penolong agama Allah. Fa'amanat ta'ifatu min bani Israel, maka beriman ta'ifatun segolongan min bani Israel, dari bani Israel. Wa kafarat ta'ifatun,
dan kafir segolongan yang lain. Jadi setelah Nabi Isa menyerukan supaya orang-orang Nasrani, supaya orang-orang Bani Israel ini membela agama Allah, sebagian ada yang ikut seruan Nabi Isa, terutama 12 muridnya, 12 sahabatnya, kaum Hawari. Sebagian Bani Israel yang lain kebanyakan menolak, tidak mau membela, menolong agama Allah. Dados mung kali welas niku pendukungnya Nabi Isa. Yang lainnya tidak mau berjuang untuk menolong agama Allah, yaitu agama Nasrani. Fa ayyadna alladzina amanu ala atuwihim fa asbahu zahirin. Fa ayyadna, maka kami beri kekuatan alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman, ala atuwihim, atas musuh-musuh mereka, fa asbahu, maka jadilah mereka zahirin, orang-orang yang menang. Niki nggih zaman Nabi Isa hanya 12 teman, 12 rasul, 12 sahabat. Karena mereka punya keimanan yang tangguh, Allah memberi peluang untuk memperoleh kemenangan dalam mensyiarkan ajaran Nasrani. Demikian pula orang-orang mukmin pada zaman Rasul, sahabat-sahabat Rasulullah dengan keimanan yang mantap, mereka diberilah keteguhan dalam berjuang, pun diberikan kemenangan yang nyata. Terbuka kota Mekah untuk kaum muslimin. Niki antawisipun beberapa keterangan dari surat As-Saff ayat 6 sampai 14. Ini ayat yang terakhir ya, insya Allah yang akan datang surat Al-Jumu'ah. Niki ya. Ini telah disampaikan dengan tema-tema yang disebutkan awal tadi tentang penolakan Bani Israel terhadap ajaran Nabi Isa, ya, tentang kabar akan datangnya utusan Allah yaitu bernama Ahmad, tidak lain adalah Nabi Muhammad. Kemudian juga diterangkan tentang orang-orang yang paling zalim. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang menolak ajaran Islam, ajaran yang benar, menganggap Nabi itu dusta, menganggap Nabi itu tukang sihir, ini mendustakan Allah. Kemudian orang Yahudi, orang musyrik ingin memadamkan syiar Islam, tapi Allah menghendaki Islam harus menjadi rahmatan lil alamin. Maka walaupun mereka menentangnya, tetap Islam akan diturunkan dengan sempurna. Kemudian pernyataan bahwa ajaran Islam ajaran yang paling sempurna, ya, menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Kemudian juga disampaikan tentang perdagangan yang akan menyelamatkan manusia dari azab Allah di akhirat. Isi perdagangan ada 3, iman pada Allah, iman kepada Rasulullah, dan mau berjihad dengan harta dan nyawa di jalan Allah. Seseorang yang menerima perdagangan dengan baik akan diberikan oleh Allah Jannatun Na'im, Jannatu Adn, surga yang penuh kenikmatan, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itu merupakan satu kenikmatan yang sangat dicintai. Bukan hanya itu, orang-orang beriman juga mencintai atas pertolongan Allah, berharap mendapatkan kemenangan yang besar. Kemudian pernyataan bahwa Islam akan memperoleh kemenangan, ya. Kemudian juga disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam bahwa
kaumnya ini diharapkan untuk menjadi penolong-penolong agama Allah. Setelah itu sebagian ada yang mengikuti ajaran Nabi Isa, sebagian ada yang mengingkari. Demikian pula kita kaum muslimin mukminin diperintahkan untuk menjadi penolong-penolong agama Allah. Kula jenengan ngaji Al-Qur'an ini termasuk menolong agama Allah. Karena kalau tidak ada yang mempelajari Al-Qur'an, tidak dikenal lagi ajaran yang diturunkan oleh Allah. Maka belajar, ya, juga menginfakkan segenap harta benda yang kita punya ke jalan Allah, berjihad membela agama Allah, semuanya adalah dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, kados pun cekap, monggo kita waos doa akhir selajeng menika mangke monggo bersalam-salaman dan dilanjut dengan dahar sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa'alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bila angin matur wonten kirang nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.